Sekarang udah banyak banget ya channel-channel self improvement atau self help yang ngedorong kita buat ngelakuin hal yang produktif, entah itu nge-gym, fitness, baca buku, cardio, bangun pagi, meditasi dan hal segala macam lainnya. Ya, sebenarnya nggak salah, itu termasuk salah satu unsur dari self improvement. Tapi poin dari self improvement itu apa sih? Pertama kita ngebedah dari kosakata self improvement itu sendiri ya. Self improvement sendiri adalah perkembangan diri. Nah, perkembangan diri ini ya kita ngelakuin suatu hal yang bikin kita tuh berkembang dari segi pola pikir dan fisik kita. Karena yang manusia kan dibekali akal, dan yang bisa kita kembangin tuh yang pertama itu fisik kita. Terus kedua tuh dari segi pola pikir, mindset kita. Nah, dari cara kita berbicara, cara kita mengkritisi sesuatu, cara kita ngelakuin kegiatan secara efisien. Jadi kunci dari self improvement sendiri itu satu, yaitu fokus kalian. Dengan kalian bisa fokus sama sesuatu hal tanpa adanya distraksi dan bisa mengerjakan suatu hal itu secara efisien dan ya pokoknya selesai saat itu juga gitu loh, kalian bisa mendapatkan banyak benefit dan value. Yang pertama, kalian bisa mengerjakan sesuatu hal, kalian bisa memecahkan masalah itu secara kritis karena ya kalian sudah terlatih untuk fokus dalam suatu masalah. Kedua, kalian mempunyai tanggung jawab buat diri kalian sendiri, buat ke depannya, ke jangka panjang ya, karena kan kita sebagai manusia pasti kita dewasa, kita dapat kerjaan, kita dapat suatu project, kita dapat ini buat apa ya, buat ngasilin income atau duit diri kita sendiri gitu. Kunci dari self improvement itu fokus. Jadi fokusnya apa sih maksudnya? Gimana kalian gunain waktu kalian untuk suatu hal yang produktif. Jadi suatu hal yang produktif yang gue maksud adalah nge-gym, meditasi, dan baca buku. Jadi maksudnya lu nggak cuma sekedar fokus sama satu hal gitu, tapi ya ke semua hal yang dimana itu bisa bikin lu berkembang. Dan untuk melatih fokus kalian harus membutuhkan 4 hal ini. Yang pertama, kalian butuh time management, 2 effort, 3 konsistensi, dan yang keempat itu hasil kalian. Jadi untuk fokus sama suatu hal, kita pasti ya setiap hari kan kita 24 jam ya, kita punya waktu 24 jam, dan ya kita tidur paling 7-8 jam. Terus ya kita punya sekitar 16 jam gitu. Paginya ya kita pakai buat sarapan, kita pakai buat sekolah, kita kampus dan hal segala macam ya gitu. Nah, waktu luang kita ini mau kita pakai buat apa? Entah itu kita mau ngasah pola pikir kita, entah itu mau ngasah perkembangan fisik kita sebagai laki-laki. Jadi kita mau tentuin nih waktu luang kosong kita mau dipakai buat apa gitu. Kalau emang lu kerjaan lu tiap hari ya main ML, nge-slot, atau enggak yang ngelakuin suatu hal yang sia-sia sama diri lu, scrolling TikTok sampai 4 jam gitu, dan lu nggak ngedapetin benefit apa-apa, itu lu ngebuang potensi yang ada dalam diri lu, karena ya lu cuma nge-spend waktu ya buat hal-hal yang negatif atau enggak ya hal-hal yang sia-sia yang nggak guna buat diri kalian gitu. Jadi gue saranin kalian bisa lebih menghargai waktu ya, walaupun itu cuma sejam ya, kalian bisa gunain waktu kalian sejam tuh buat dengerin podcast atau enggak ya ngelakuin hal yang emang benefiting kalian gitu, yang emang bikin kalian tuh berkembang sebagai sumber daya manusia. Kalau kalian berkembang sebagai sumber daya manusia ya kalian udah berkontribusi sama negara kita yang masih ya bisa dibilang SDM-nya masih kurang ya. Gue bukan si paling SDM paling tinggi ya, gue emang observasi gue ya, gue lihat orang Indonesia ya SDM-nya masih gitu-gitu aja dan gak ada perkembangan sama sekali. Kalau kita mau berkembang ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kedua itu effort. Jadi ya pastinya kita butuh effort ya untuk ngelakuin sesuatu. Entah itu lu nge-gym, lu baca buku juga lu butuh effort sama otak lu gitu buat memahami suatu hal. Lu juga butuh effort dalam menyelesaikan suatu project atau memecahkan suatu masalah gitu. Nah, dari sini lu harus bisa melatih diri lu untuk gak di zona nyaman. Karena kan lu butuh effort nih. Lu kan di zona nyaman, lu kan effortless banget ya. Lu mau scrolling sambil baring-baring juga ya. Tapi kalau lu pengen berkembang dari segi pola pikir, lu harus ngeluarin effort lu untuk mempelajari sesuatu hal. Ya walaupun lu malas, lu gak punya waktu apalah segala macamnya, lu bikin excuse sama sekali ya. Tapi kalau lu emang punya purpose, tujuan untuk mengembangkan diri lu ya lu harus ngeluarin effort lu gitu. Walaupun lu udah capek ya tapi lu harus tetap ngelakuin. Dimarahin bos lu diputusin cewek lu, tapi ya lu harus tetap ngelakuin hal itu juga gitu. Itu lu yang namanya effort. Ketiga, konsistensi. Ya ini adalah kunci basis utama ya buat kalian mengembangkan diri kalian, karena ya action cuman sekali tuh nggak bakal ngasih benefit apa-apa ke kalian gitu. Orang yang nge-gym selama sehari ya mereka pasti nggak bakal dapetin hasil apa-apa dibandingin orang yang nge-gym konsisten selama setahun atau 2 tahun. Ya sama juga, gue bikin konten kayak gini itu ya pasti nggak bakal ngasilin apa-apa. Kalau gue cuma ngupload video sehari terus ya gue berhenti terus seminggu gue upload lagi, ya itu nggak bakal ngasilin apa-apa. Sebenarnya ini konsepnya sederhana, tapi ya dari kita pasti susah banget ya, karena ya kita terlalu memanjakan diri kita sama sesuatu hal, kita terlalu memanjakan diri kita dengan zona nyaman kita ya. Jadi ya kita akhirnya mau konsistensi itu susah dan kita nggak mau ngeluarin effort sama sekali buat hal itu. Dan gue yakin channel gue selama setahun atau 2 tahun ke depan, channel gue ini bakal berkembang gitu, dan gue bisa menjadi orang-orang penting lah, karena ya gue udah konsistensi buat membuat konten yang valuable kayak gini. Yang keempat itu result atau hasil yang kalian dapatkan, output yang kalian dapatkan setelah kalian fokus. Jadi setelah kalian udah mencoba untuk fokus dan udah bisa self improvement dari kalian udah memanage waktu kalian, gimana kalian nge-spend waktu kalian secara produktif dan nge-benefiting kalian juga ya dari segi pola pikir dan fisik kalian, atau enggak dari cara kalian berbicara, pengalaman dan hal segala macamnya. Pokoknya banyak lah suatu hal yang bisa nge-benefiting kalian itu. Setelah kalian udah bisa fokus, kalian bakal dapetin banyak output result yang ningkatin life satisfaction kalian.
Jadi life satisfaction itu sendiri adalah ketika kalian puas dalam menjalani hidup gitu. Kalian sudah menjalani purpose kalian secara benar, baik dan benar, yaitu kerja keras dan perkembangan diri atau self improve. Jadi itu aja yang bisa gue bahas. Kalau video ini bermanfaat, kalian bisa tinggalkan like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya kritik, kalian bisa langsung kolom komen aja di bawah, and see you at the next video.